Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 AKL. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran komputer akuntansi. Selamat ya, kalian sudah selesai melakukan ujian tengah semester ya. Nah, dan alhamdulillah komputer akuntansi juga sudah selesai satu perusahaan. Nah, untuk lebih lanjut, untuk kalian lebih paham lagi ya, agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan membahas soal mengenai LPK Gria Ilmi. Nah, ini pembahasan kedua ya tentang komputer akuntansi perusahaan jasa. Pokoknya kalian harus benar-benar paham. Yang punya laptop silahkan disiapkan laptopnya. Kemudian yang tidak memiliki laptop mohon untuk memperhatikan apa yang saya jelaskan. Dan jangan lupa berdoa selalu agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sama-sama belajar kembali di sekolah. Tentunya kalau komputer akuntansi ya kita akan belajar di lab komputer akuntansi. Gitu. Oke. Kita mulai ya. Di sini Ibu sudah memaparkan data perusahaan, yaitu nama perusahaannya LPK Gria Ilmi. Alamatnya di Jalan Danau Mahalona nomor 25 Bintaro, Tangerang. Nomor teleponnya sudah tertera di sini. Pemiliknya Dr. Andes MF Yusuf AKMM. Bidang usahanya adalah lembaga kursus. Nah, ada NPWP-nya juga ya. Nah, LPK Gria Ilmi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang. Di bawah ini adalah bagan akun yang digunakan perusahaan. Nih, ada kelompok akun nomor 1, aktiva ya. Kemudian ada juga kewajiban, ekuitas, kemudian ada pendapatan usaha, selanjutnya ada juga di sini beban usaha, dan kemudian ada juga pendapatan lain-lain ya. Kemudian juga ada beban lain-lain. Oke, kita lihat ya. Di sini juga sudah tersedia neraca saldonya, yaitu per tanggal 1 Januari 2006. Program kursus yang diselenggarakan. Nah, ini ada program yang disediakan oleh LPK Gria Ilmi. Ada program kursus komputer akuntansi, pajak terapan, ekspor impor, Mayobi versi 15. Kemudian ada persediaan modul dan saldo awal persediaan. Nah, ini ada saldo awal persediaannya berupa modul, ada komputer, ada modul pajak, ada modul ekspor impor, dan ada modul Mayob. Kemudian ada juga data pelanggannya dan saldo awal piutang usahanya ya. Kemudian ada data pemasok dan saldo awal hutang usaha. Sudah lengkap di sini. Nah, ini adalah transaksinya. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa, kita akan membuat data perusahaan baru. Pilih yang mana? Ya, Ibu ingatkan lagi ya. Open itu adalah menu yang digunakan untuk membuka data Mayobi yang sudah kita buat. Kemudian create adalah menu yang digunakan untuk membuat data Mayobi perusahaan baru. Kemudian explore itu untuk mencari sampel perusahaan yang menggunakan Mayobi gitu. Misalnya pengen lihat laporan keuangan dari perusahaan lain. Kemudian ada what's new, itu berarti untuk mengetahui fitur-fitur apa aja sih yang terbaru dari Mayob gitu ya. Kemudian exit untuk keluar ya. Ini sudah di luar kepala ya, karena sudah sering Ibu jelaskan, tapi Ibu tentunya tidak pernah lelah untuk mengingatkan atau menjelaskan ulang. Kita klik yang mana berarti? Klik yang create. Oke, create. Next. Serial number jangan diisi ya. Company name-nya, namanya adalah LPK Gria Ilmi. Oke, Ibu tulis di sini. ABN. ABN itu apa? Masih ingat tidak? Ya, ABN adalah nomor NPWP.
WP. Coba kita bisa kopas atau tidak ya? Ya, tidak perlu menulis-nulis. Oh, tidak bisa. Oke. Kita ketik aja ya, 01 456 769. Kemudian 0321 459 ya, hilang. Oke, ulangi lagi ya. 01 459 456, sorry. 769 0 321 452. Sepertinya tidak bisa sampai banyak ya. Oke, kita langsung saja ke alamatnya. Alamatnya ada di Jalan Danau Mahalona nomor 25 Bintaro, Tangerang. Jalan Danau Mahalona nomor 25 Tangerang. Sudah, kita lihat di sini phone number-nya. Nah, phone number-nya ada ya, 021 569 63765. 021 569 63765. Oke. Vaksinil. Ada ya di sini. Nah. Enam tiga tujuh enam. Emailnya ada tidak? Emailnya tidak ada, tapi kita coba buat ya. Emailnya lpkgriailmi@gmail.com. Ya anak-anak, ketika kalian praktek seperti ini, itu kalian anggap saja sekarang posisi kalian adalah sebagai seorang accounting. Accountingnya siapa? Accountingnya LPK Gria Ilmi. Agar kalian itu merasa kalian sedang berperan sebagai seorang accounting gitu. Jadi tidak hanya belajar tapi merasakan. Karena ketika kita benar-benar merasakan, itu kita akan mudah memahami gitu. Dan jangan lupa selalu penuh dengan rasa senang ya. Jangan tegang, jangan takut, jangan malas. Itu nggak akan paham. Tapi kalau dengan rasa senang, slow ya kan, sambil dengerin ibu, sambil memahami, sambil dipraktekkan, insya Allah nanti bisa ya. Katanya berdoalah seperti mengayuh sepeda, dikayuh terus. Sama, belajar juga sama. Belajarlah terus seperti mengayuh sepeda. Agar apa? Agar sampai ke tujuan. Gitu. Next. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ada current financial year, last month of financial year, conversion month, number of accounting period. Nah, current financial year-nya tahun berapa? Mari kita lihat.
Ya, current financial year-nya itu tahun 2000, ya, tahun 2006. Last month-nya kita anggap Desember. Conversion-nya bulan apa di sini? Januari. Ya. Oke, 12. Next. Oke, next lagi. Pilih yang mana? Yang kedua, I would like to import a list of account provided by my account after I'm done creating my company file. Next. Sekarang kita akan menyimpan. Nah, nih. Menyimpan ini sangat penting karena kalian suka lupa letaknya di mana gitu ya. Pas mau buka lagi, mau nerusin kerjaannya, lupa lagi di mana. Harus diingat ya, kalau ibu sih mau bikin folder lagi, baru namanya LPK Gria Ilmi. Save. Oke, next. Klik yang mana? Yang Common Center. Alhamdulillah sudah membuat data atau company information. Oke. Ya. Oke ya, untuk selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini cukup sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat link account. Sebelumnya import dulu ya, import akun dulu, kemudian membuat link account, kemudian text code, kemudian mengatur membuat kartu piutang, utang, dan inventory. Selanjutnya baru transaksi. Oke, cukup sekian ya materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.